Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftah Rahmat Hadison dengan NPM 2206823.700 akan menjelaskan bagaimana cara membuat lifting arm sebagai part dari hydraulic jack. Nah, lifting arm sendiri itu berguna di bagian tengah sebagai penyangga atau dari apa namanya sumbu-sumbu agar mereka bisa bersatu. Nah, untuk membuat lifting arm sendiri, kita langsung coba aja di Autodesk Inventor. Pertama kita buat dulu plannya, lalu di sumbu utamanya kita masukkan lingkaran yang ada di sketsa seperti ini. Kita masukkan 16 dan 30. Oke, kita masukkan 16. Kemudian kita langsung masukkan 30. Lalu untuk membuat seperti yang ada di sketsa, kita bisa menggunakan fitur line. Kita tarik asal dulu. Oke, kita buat ini 90 tegak lurus. Oke, kita buat lagi. Kita buat seperti ini, lalu kita buat seperti ini. Oke, sudah. Lalu kita bisa menggunakan fitur constraint dimension yang akan berguna untuk membentuk kedua sudut dari garis-garis ini. Pertama kita memakai 21,2 derajat dulu, lalu yang ini dan ini sebesar 100 derajat. Lalu kemudian garis ini dan ini sebesar, maaf, kita ulang lagi, ini dan ini akan membentuk sudut sebesar 11,13 derajat. Oke. Lalu kita bisa menambahkan ukuran ini sebesar 12 mm, ukuran ini sumbu dengan titik ini sebesar 290, kemudian ukuran sumbu dengan titik garis ini sebesar 55 mm. Kita cek lagi, ya betul 55 mm. Oke, sudah. Kemudian kita bisa menambahkan dua lingkaran seperti yang ada di sketsa. Di sini sebesar 16, seperti yang tadi. Lalu di sini sebesar 22. Kita taruh asal dulu, nanti kita bisa pakai constraint dimension lagi. Kita pakai constraint dimension lagi, oke. Sebesar, kita perbesar dulu, 69, 6,49. 6,49. Oke, lalu kita bisa dari kedua titik ini kita tarik ke kanan untuk memberi jarak lagi sebesar 55,19. Lalu dari garis atas dengan titik sumbu lingkaran ini sebesar 26 mm. Lalu ini kan masih belum seperti yang di sketsa. Kita bisa menentukan lagi dengan menambahkan titik dan titik ini sebesar 270 mm. Oke, sudah mirip. Kita bisa langsung menggunakan fitur extrude. Kita bisa menggunakan fitur extrude ini dan ini di extrude, kemudian kedua sisinya. Lalu sebesar 68 mm, kita besarkan dulu, lalu kita putar di sininya. Kemudian kita bisa menggunakan plan yang ini untuk membentuk bolongan atau lubang di tengahnya yang tadinya seperti ini bisa menjadi seperti sketsanya. Kita bisa langsung menggunakan rectangle, kita taruh asal lagi, dan yang ini sampai menyentuh bawah. Oke, kita bisa langsung memberi constraint dimension lagi. Ini dan ini sebesar 5 mm. Ini dan ini sebesar 5 mm. Lalu garis ini dan ini sebesar 5 mm lagi. Oke, sudah. Lalu untuk memotongnya kita bisa menggunakan fitur extrude dan cut, lalu through all kedua sisinya. Oke, sudah. Nah, untuk membentuk tonjolan di lingkaran kirinya ini seperti ini, kita bisa menggunakan fitur lingkaran lagi. Pertama kita buat sketsanya lagi di sini, lalu kita bisa menambahkan lingkaran lagi di sini sampai 30, ya betul. Oke, kita coba dulu jika sudah bisa diekstrud. Oke, kita coba. Oke, bisa. Kita tambahkan sebesar 4 mm. Nah, ini baru yang di sisi kanannya dulu doang. Kita bisa tambahkan lagi di sisi kirinya juga. Untuk menambahkan itu kita bisa pakai fitur yang bernama mirror. Nah, mirrornya ini kita pilih fiturnya dulu yang ini, kemudian kita memakai plan yang XY. Oke, sekarang di kanan kirinya sudah mempunyai tonjolan itu, kemudian kita bisa menggunakan fitur
yang bernama fillet. Oke, kita fillet dulu di sini 8 mm. Kemudian yang di sini kita menggunakan fitur fillet lagi sebesar 30 mm, seperti yang ada di sini, 30 mm. Lalu di bagian sininya 25 mm. Kita fillet lagi sebesar 25 mm. Oke, sudah. Kita cek kembali, ya betul. Kita enter, lalu kita bisa menggunakan fitur fillet lagi di bagian sininya, bagian lingkaran yang dalamnya sebesar 2 mm aja. Terus di bagian sininya juga 2 mm aja. Lalu di bagian dalamnya 2 mm, 2 mm juga. Sini 2 mm, sini 2 mm. Oke, udah. Kita enter lagi. Lalu kita bisa menggunakan fitur fillet lagi. Ya, kita matikan dulu semuanya. Lalu kita pilih yang bagian ini aja, yang ini aja. Sebesar 5 mm. Oke, kita lihat lagi, kita cocokkan dengan sketsa dan juga gam tag dari lifting arm tersebut. Kita cocokkan. Ya, oh iya, ditambah di sininya lagi dengan fitur chamfer. Chamfer ini nanti berguna untuk ketika kita nanti assembly. Kita tambahkan sebesar 0,3. Oke, memang tidak terlihat, tapi itu akan berguna buat nanti. Oke, kita oke. Ya, sudah selesai. Sekian part yang bernama lifting arm ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.